Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan saya Rifan Rekaban. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan implementasi sistem terintegrasi Surikata dan Wazo untuk memblokir serangan DOS pada lingkungan virtual dengan notifikasi Microsoft Teams. Kemudian di sini saya sudah menentukan arsitektur sistem pada kali ini, yaitu terdiri atas 3 virtual machine, yaitu server attacker, server target, dan server Wazo, yang mana di setiap virtual machine ini memiliki perannya masing-masing. Pertama, server attacker ini digunakan sebagai server untuk menjalankan serangan DOS. Dengan jenis serangan DOS yang akan dilakukan yaitu SYN-Flood dan HTTP Flood, dengan Haping 3 menjadi tools untuk serangan SYN-Flood, begitu juga dengan GoldenEye sebagai tools untuk serangan HTTP Flood. Kemudian dari sisi server target, ini menjadi target untuk menjalankan serangan, yang dimana di dalam server target terdiri atas Surikata, lalu server Apache, dan juga Wazo Agent. Kemudian yang terakhir ada server Wazo. Di sini saya tambahkan workflow dan juga Wazo server, yang mana workflow ini akan menjadi integrasi ke Microsoft Teams melalui channel Wazo notifikasi. Kemudian untuk implementasi arsitektur sistem, di mana masing-masing server target dan server Wazo sudah berhasil diakses melalui SSH remote Wazo dan juga server target. Kemudian untuk implementasi awal di server target, yaitu telah berhasil melakukan instalasi Apache sebagai web server Apache untuk target serangan. Mungkin bisa dicek terlebih dahulu statusnya apakah sudah running atau belum. Oke, sudah running. Setelah itu ada juga Surikata. Oke, statusnya running. Kemudian di sisi server Wazo juga telah berhasil instalasi Wazo server dan juga melakukan deploy Wazo Agent ke server target. Ini saya lakukan melalui Wazo Dashboard yang diakses melalui host, dimana IP 1.4 IP server target, sehingga di server target sudah terpasang Wazo Agent. Untuk melakukan proses deploy-nya, saya melakukan dari sini deploy agent. Di situ nanti akan masukkan informasi terkait IP Wazo server. Lalu jika sudah berhasil, maka Wazo Dashboard akan menampilkan informasi yang akan bisa di copy paste ke dalam server target sendiri. Kemudian selain itu juga dari sisi server target, begitu setelah melakukan deploy Wazo Agent, selanjutnya melakukan integrasi log alert dari Surikata ke server Wazo atau Wazo server melalui Novar F. Ini posisinya ada di paling bawah. Oke, mungkin membutuhkan waktu untuk mencari lokasinya. Oke, jadi di sini saya menambahkan file f.json. File ini bukan file yang menyimpan informasi alert dari Surikata, dimana nanti ketika Wazo Agent akan membaca isi file tersebut dan ada informasi baru, maka Wazo Agent akan mengambil informasi tersebut dalam bentuk JSON akan dikirim ke Wazo server. Mungkin seperti itu. Kemudian dari sisi server Wazo kembali juga saya berhasil melakukan integrasi notifikasi dengan Microsoft Teams. Untuk navigasi serangan itu dapat dilakukan melalui file nano f, dimana itu lokasinya ada di agak ke bawah sedikit. Oke, jadi di sini untuk integrasinya, di sini saya menambahkan nama file untuk script untuk mengeksekusi untuk mengirim notifikasinya. Kemudian lokasi URL-nya di sini menggunakan webhook URL-nya. Kemudian file ini akan berjalan jika rule ID yang menyimpan informasi serangan yang dari Surikata itu menerima informasi tersebut atau ada informasi baru terkait serangan Surikata yang disimpan oleh rule ID Wazo. Jika memang ada, maka integrasi ini berjalan, jadi nanti dia akan mengirim format dengan JSON ke dalam file custom Teams. Kemudian jika sudah akan dikirimkan ke Microsoft Teams melalui web URL ini. Untuk mendapatkan web URL-nya itu bisa akses ke Microsoft Teams di sini, kemudian klik titik 3, lalu ke workflow. Jikalau workflow sudah terpasang dan lupa untuk masukkan URL, itu bisa dilakukan seperti ini. Klik arahkan ke your workflows, kemudian tunggu saat
Kemudian klik ini send workbooknya dan copy webhook link, maka bisa digunakan. Oke, mungkin untuk implementasi awal seperti itu. Kemudian untuk pengujian di sini saya melakukan desainnya pretest and post test design, yang mana pengujian sebelum pelakuan IPS dan setelah pelakuan IPS. Oke. Untuk alat ukur untuk mengukur ketersediaan lain ketika pengujian berlangsung itu saya menggunakan Apache JMeter, yang mana di dalam Apache JMeter itu saya konfigurasi seperti thread group. Ini bersihkan user pengguna saya di sini saya tekan 1. Dalam period ini waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan si user tersebut. Kemudian loop count ini jumlah request yang akan dikirim melalui user tersebut. Kemudian HTTP request ini dari loop count ini akan ke server target tadi, server target itu 1.9.6.1.4. Kontak timer ini saya beri jeda 1 detik agar bisa mengintegrasikan bahwa itu karakteristik user sah. Jadi dia membutuhkan waktu 1 detik untuk melanjutkan loop count berikutnya atau request berikutnya. Lalu hasil berikut akan menjadi summary report, yang dimana untuk ketersediaan layan ini saya ambil dari sisi tepat waktu dan andal. Untuk waktu itu response times yang dapat dilihat dari average, dan juga andal itu error rate, seperti itu. Oke, untuk pengujian sebelum penetapan IPS itu pertama-tama saya melakukan di sisi server target dulu. Itu konfigurasi sumber katanya seperti ini, lalu sorry kata nano exist sorry kata yang ini, dimana di sini saya menentukan homenet, IP dari server target beserta interface dari server target tersebut agar suri kata berjalan sebelum penerapan IPS. Kemudian bisa di exit. Mungkin bisa langsung ke dalam pengujian. Di sini saya coba satu percobaan dari masing-masing jenis serangan dan dari sebelum penerapan IPS dan setelah penerapan IPS. Mungkin pengujiannya di sini saya menggunakan Kali Linux sesuai dengan arsitektur sistem yang dibuat. Password. Untuk SYNFLOAT saya menggunakan Hapin 3 toolsnya. Oke, jadi perintah yang digunakan adalah Hapin 3 -s karena SYNFLOAT itu dia mengirim paket SYN dengan jumlah float atau membagi paket SYN dengan tujuannya adalah port 80 dari server target. Mungkin bisa di enter terlebih dahulu. Oke, setelah itu mungkin bisa di start. Oke, untuk SYNFLOAT pengujian sebelum penerapan IPS itu rata-rata dari response times-nya yang ditemukan yaitu 736 milisecond, mungkin bisa sambil dicatat. Lalu kemudian errornya adalah 2%. Untuk pengujian selanjutnya yaitu HTTP root itu menggunakan tools GoldenEye. Kemudian perintah yang digunakan untuk menjalankan serangan HTTP root yaitu ini menjalankan .python, lalu ke targetnya karena itu menggunakan port 80, maka HTTP lalu worker dan socket ini jumlah worker dan koneksinya akan dijalankan secara bersamaan dengan metodenya itu random, bisa get atau post. Kemudian bisa dijalankan dengan menggunakan meter untuk melakukan running. Kemudian dari sisi tools pengukurannya mungkin bisa di-clear dulu biar tidak ada yang miskalkulasi, lalu klik start. Oke, untuk hasil pengujian sebelum IPS terkait dengan roots rata-rata resultans yang ditemukan yaitu 458 milisecond atau milidetik, dan error rate-nya adalah 7%. Bisa sampai dicatat. Para tulis 8. Oke.
dari karakteristik serangan dari karakteristik serangan seperti simple dan payload, yang dimana masing-masing juga sama-sama mengirim paket SYN protokol HTTP yang tinggi ke server target atau secara masif ke server, menyebabkan dari nilai respon time RLA tinggi jika tidak ada penerapan tindakan secara otomatis, maka layanan terganggu, sehingga diperlukanlah penerapan IPS pada Suricata. Oke, untuk konfigurasinya bisa dilakukan seperti ini. Bisa akses lagi file Suricata. Untuk IP Suricata yang digunakan adalah dengan mekanisme NetFilter, sehingga hal yang pertama dilakukan yaitu memblok bagian dari AF paket, lalu dengan cara hashtag atau shebang. Oke, baru kemudian mengaktifkan blok dari NetFilter atau yang bisa disebut dengan NetMFkey. Oke, bagian ini merupakan dari NetFilter. Lalu di sini mengaktifkan blok NFkey, lalu mode save agar kita bisa memblokir serangannya berdasarkan rules yang akan dibuat. Lalu root key adalah nomor antrian dari paket yang akan dikirim ke Suricata. Kemudian membuat rules untuk memblokir serangannya. Dimana di sini menentukan terlebih dahulu nama file dan lokasi. File rulesnya dengan nama file itu adalah custom.rules, nama lokasinya berada di var libs rv13. Setelah itu di save, kemudian membuat isi dari rules tersebut untuk memblokir serangan DOS seperti simple dan HTTP root dengan mengakses file dari rulesnya. Kemudian di sini biasanya karena kebetulan tadi saya sudah menambahkan, jadi saya buat ini aja, saya aktifkan kembali rulesnya, kemudian save. Mungkin detail seperti ini terkait rulesnya, dimana dari Sinflow ini akan memblokir protokol TCP karena Sinflow ini termasuk dalam transport layer menggunakan protokol TCP, dimana dia akan membentuk three-way handshake ternyata, tapi hanya membanjiri paket SYN. Kemudian yang terjadi adalah homenet. NN ini adalah sumber IP portnya dari mana saja. Lalu homenet ini adalah IP server target dengan tujuan portnya 80 dengan atau paket SYN dengan menggunakan batas ambang agar alat diterimanya. Begitu juga dengan HTTP float menggunakan protokol HTTP, sumber dari mana saja menuju ke IP server target dengan port 80 dan juga menggunakan mekanisme batas ambang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk menjalankan kerja ini menjadi IPS secara otomatis berjalan atau server tersebut. Itu dapat dilakukan dengan mengakses file nano-lib system di sistem Suricata.services dengan menonaktifkan ini bagian AF paket dan mengaktifkan untuk menjalankan IPS-nya. Dan jangan lupa adalah min key atau antriannya. Oke, mungkin bisa di save, lalu melakukan update dari konfigurasi file service Suricata atau sistem di sistem CTL dan download, lalu merestart Suricata. Oke, mungkin bisa dicek dulu terus statusnya apakah running atau tidak. Oke, berjalan running. Kemudian yaitu membuat rules firewall menggunakan IP-tables agar NetFilter bisa menginstruksikan paket datanya menuju ke Suricata agar Suricata dapat memproses dan memblokir serangan berdasarkan rules yang telah dibuat. Dengan perintah firewall dibuat yaitu ada dua, mungkin yang pertama itu IP-tables min A input, jadi paket yang masuk dan server target ini akan dialihkan ke Suricata melalui nomor antrian 0 yang sesuai dengan blok yang ada di file Suricata dan juga file di servicesnya. Ini bisa di enter dan ini
akan koneksi akan terputus, sehingga perlu dapat akses ulang lagi untuk menambahkan satu firewall. Oke, mungkin bisa menambahkan lagi satu atau dari aturan firewall. Berarti yang output, oke, mungkin kita bisa verifikasi terlebih dahulu. Ada yang terbuka. Oke, sehingga dari firewall ini NetFilter dapat menginstruksikan bahwa paket yang masuk dan keluar itu dialihkan ke surikata untuk diproses melalui nomor antrean 0, apakah itu termasuk serangan jika ya akan diblokir berdasarkan rules yang telah dibuat. Mungkin untuk implementasi penerapan setelah menggunakan IPS seperti ini, mungkin langsung saja ke pengujian yang sama seperti sebelumnya. Mungkin langsung kita coba melakukan serangan Synfloat. Langsung saya enter, kemudian akses tools alat ukurnya yaitu Apache JMetal. Bisa clean dulu. Oke, di run. Oke, mungkin saya stop dulu. Oke, setelah penerapan IPS, data dari kesenangan terhadap serangan Synfloat itu rata-rata respon time-nya adalah 5 milidetik dan juga 0% error. Mungkin melakukan pengujian serangan dari hati tersebut, akses kembali ke GoldenEye. Lalu melakukan perintah yang sama seperti sebelum IPS. Di sini mungkin bisa di-run. Begitu juga dari melakukan perusahaan dari sisi user sah, mungkin diklik dulu. Oke, saya stop. Oke, untuk pengujian dari HTTP block setelah penerapan IPS dapat dilihat bahwa dari user sah perusahaan layanan untuk perusahaan layanan rata-rata respon time-nya adalah 4 milisecond dan error rate-nya adalah 0%. Sehingga dapat dibuktikan bahwa dengan penerapan dari IPS ini dapat memperbaiki kondisi dari ketersediaan layanan, dimana setelah mengembangkan IPS masing-masing serangan mengalami penurunan dari sisi respon time dan error rate, sehingga menjaga ketersediaan layanan agar pengguna sah dapat mengakses layanan tersebut. Oke, kemudian terakhir adalah evaluasi dari integrasi Microsoft Teams setelah penerapan IPS agar administrator dapat menerima informasi serangan yang telah diblokir oleh surikata. Mungkin bisa dicek di dalam channel wajib notifikasi dengan arsitektur Anda, dimana hasilnya bahwa dari masing-masing serangan dapat menginformasikan dalam bentuk notifikasi ke Teams. Dari serangan Synfloat juga telah diterima, dan begitu juga dengan HTTP root dalam bentuk adaptive card seperti kotak ini. Informasi yang dapat terima ini adalah poin-poin yang diterima ini berasal dari file integrasi di sisi Wazu, itu dapat dilihat di ini, yang dimana berdasarkan tadi itu informasi dari alert ID yang 651 itu diterima, data di load, kemudian mengambil informasi utama dari alertnya apa saja yang akan ditampilkan, seperti dari IP sumber serangan atau IP attacker, lalu deskripsinya dari alertnya apa, lalu statusnya atau actionnya apakah sudah diblok atau tidak, dan juga targetnya berasal dari mana. Nah, dari data tersebut ini akan disesuaikan dalam bentuk format adaptive card, seperti bentuk kartu gitu, kotak seperti ini. Ada teks laporan dalam, kemudian dalamnya ada informasi yang tadi, IP penyerang, deskripsi serangan, status dan target agent, kemudian mengirim ke web Microsoft Teams berdasarkan dari URL yang telah ditambahkan sebelumnya. Oke. Sekian dari video yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.